Dingin pagi menyapu kompleks Cendana, jantung kekuasaan Indonesia di tahun 1960-an. Dalam rumah besar bercat putih dengan taman yang teratur rapi, seorang anak laki-laki kecil tumbuh dengan cara yang tidak akan pernah bisa dimengerti oleh anak-anak lain di negara Indonesia. Namanya Utomo Mandala Putra. Namun, dunia mengenalnya dengan nama lain, Tommy Soeharto. Anak bungsu dari Presiden Republik Indonesia yang paling lama berkuasa, yaitu Presiden Soeharto. Lahir pada tanggal 15 Juli tahun 1962. Tommy Soeharto dibesarkan bukan sebagai warga biasa, melainkan sebagai pewaris kekuasaan yang tidak pernah dia pilih sendiri. Dunia kecilnya tidak diwarnai oleh tangisan lapar atau kerinduan pada mainan sederhana, melainkan oleh detak langkah tentara, ring telepon penting, dan keputusan-keputusan kenegaraan yang kadang melintas dari balik pintu kayu jati, tempat ayahnya biasa berembuk dengan para jenderal. Ibunya, Siti Hartina, atau yang lebih kita kenal dengan Ibu Tin, adalah figur dominan dalam rumah itu. Dikenal disiplin dan juga berwibawa. Ia tidak segan mengatur anak-anaknya, seolah mereka adalah bagian dari struktur birokrasi yang rapi. Di antara 5 saudara kandungnya, Siti Hardianti Rukmana, Sigit Harjo Yudanto, Bambang Trihatmojo, Siti Utami Endang Adiningsih, dan Muhdi Purwo Pranoto yang wafat saat kecil. Tommy tumbuh sebagai anak bungsu yang dikenal pendiam, namun menyimpan bara ketertarikan akan kekuasaan dan juga kemewahan. Masa kecil Tommy Soeharto tidak diisi oleh bermain di kampung atau sekolah negeri biasa. Dia mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah elit, dijaga ketat oleh ajudan dan juga para tentara. Bahkan, sejak usia TK, Tommy Soeharto sudah merasakan apa artinya menjadi seorang anak presiden. Guru-gurunya tidak pernah bisa menegurnya dengan keras. Teman-temannya lebih sering berhati-hati daripada bersahabat. Dan, meski anak-anak lain menyusun cita-cita menjadi dokter atau pilot, Tommy tahu sejak dini bahwa ia sudah ditentukan untuk menjadi sesuatu yang besar, bukan karena keinginannya sendiri, tetapi karena nama keluarganya. Di usia remaja, dia mulai menampakkan ciri-ciri yang akan membentuk dirinya kelak. Dia senang otomotif. Kecintaannya pada mobil dan mesin bukan sekedar hobi anak muda yang suka kebut-kebutan, melainkan opsi yang tumbuh dalam lingkungan di mana segalanya bisa dibeli. Saat anak lain memimpikan naik sepeda BMX, Tommy Soeharto justru memiliki akses ke koleksi mobil sport yang bahkan hanya dimiliki segelintir orang di Asia Tenggara. Namun, di balik kegemaran itu, dia juga menyimpan kehendak untuk membuktikan dirinya sendiri bahwa dia bukan sekedar anak presiden. Meski pada akhirnya, status itu tetap menjadi kartu utama dalam tiap permainan hidupnya. Ketika Soeharto mulai memantapkan Orde Baru sebagai satu-satunya sistem kekuasaan yang sah, Tommy Soeharto dan saudara-saudaranya pun ikut ditarik dalam orbit kekuasaan itu. Tommy belajar bahwa hidupnya tidak bisa berjalan tanpa politik. Meskipun saat itu dia belum tahu bagaimana cara bermain dalam dunia itu. Dia lebih senang dengan dunia bisnis dan mobil. Namun, bukan berarti Tommy tidak memiliki sisi liar. Beberapa ajudan yang pernah bertugas di rumah Cendana menceritakan bahwa Tommy Soeharto sering melanggar jam malam. Dia dikenal memiliki semacam zona impunitas. Kesalahan yang ia lakukan kerap dibersihkan tanpa jejak. Polisi tidak akan menahan anak presiden, guru tidak akan memberi nilai merah, dan teman-teman tidak akan berani untuk mengadukannya. Namun, justru di balik zona aman itu, tumbuh watak yang kelak akan menjadi bagian dari tragedi politik dan hukum di Indonesia. Rasa tidak tersentuh. Rasa bahwa hukum adalah sesuatu yang bisa dikompromi, dibengkokkan, atau bahkan diabaikan. Pelan-pelan, kami mulai mengerti bahwa menjadi anak presiden berarti memiliki dua sisi, peluang yang tidak terbatas dan godaan kekuasaan yang bisa menjerumuskan. Masa SMA-nya tidak banyak tercatat secara terbuka. Beberapa catatan menyebutkan bahwa Tommy Soeharto menempuh pendidikan lanjutan di luar negeri, termasuk di Australia dan Amerika Serikat. Dia belajar di bidang bisnis, manajemen, serta otomotif. Semua bidang yang kelak akan menjadi pilar utama dalam karir awalnya. Tapi ada satu hal yang lebih penting dari semua itu. Dia belajar bagaimana orang luar memandang dirinya. Di luar negeri, dia bukan hanya mahasiswa biasa. Dia adalah anak penguasa dari negara terbesar di Asia Tenggara. Mata-mata intelijen Indonesia bukan
Mata-mata intelijen Indonesia bahkan kabarnya tetap mengawasinya, menjaga agar tidak ada aib yang bisa mencoreng nama besar keluarga Soeharto. Di tengah perjalanannya, Tommy mulai menunjukkan kecerdasan politik yang halus. Dia tidak suka tampil seperti kakaknya, yaitu Mbah Tutut, yang lebih frontal dalam kekuasaan. Tommy lebih luas. Dia mendekati pengusaha, bukan jenderal. Dia memulai dari belakang, bukan dari panggung utama. Dan mungkin karena itu, banyak yang menganggapnya sebagai calon pewaris yang licin. Dia tidak buru-buru masuk politik. Dia memilih bisnis terlebih dahulu, tempat di mana kekuasaan bisa dipakai tanpa perlu sorotan media. Di awal dekade 1980-an, Tommy Soeharto bukan lagi sekedar anak presiden. Dia sudah berubah menjadi simbol dari generasi kedua kekuasaan. Di tengah sorotan publik yang mulai mempertanyakan dominasi keluarga cendana dalam urusan negara, Tommy Soeharto justru bergerak lebih senyap. Dia tidak masuk politik secara langsung. Dia tidak mengangkat senjata, tidak duduk di kursi parlemen, dan tidak pula bicara soal ideologi. Tapi langkahnya jelas. Dia memilih jalur bisnis. Dari sanalah dia membangun kekuatan yang tidak kalah berbahaya, yaitu jaringan ekonomi dan juga bisnis. Awalnya, orang mengira Tommy Soeharto hanyalah anak muda yang senang mobil cepat dan gaya hidup mewah. Tapi di balik kesan santai itu, ada mimpi besar yang sedang disusun. Pada tahun 1984, menjadi titik awal dari transformasi besar itu, ketika ia mendirikan perusahaan bernama Humpus, sebuah singkatan dari Utomo Mandala Putra. Perusahaan ini bukan sekedar tempat bermain bisnis. Ini adalah mesin pencetak kekayaan, mesin pengendali jaringan, dan pada akhirnya, mesin kekuasaan. Humpus Group mulai dari bidang yang dianggap aman untuk anak presiden, distribusi energi dan juga logistik. Tapi tidak butuh waktu lama sebelum perusahaan ini merambah ke segala penjuru, petrokimia, transportasi laut, migas, konstruksi, dan bahkan keuangan. Di bawah bayang-bayang ayahnya yang memegang kekuasaan absolut, Tommy memiliki akses ke peluang-peluang bisnis yang tidak mungkin dimiliki oleh pengusaha biasa. Kontrak-kontrak negara mengalir, kerjasama BUMN terbuka lebar, dan aturan hukum bisa dibengkokkan sesuai dengan kepentingan. Salah satu langkah strategis awalnya adalah memasuki bisnis pelayaran. Lewat PT Humpus Internoda Transportasi, Tommy membangun armada kapal tanker yang mengangkut minyak dan juga gas ke seluruh penjuru Asia. Tidak ada hambatan perizinan, tidak ada proses tender yang rumit. Semuanya berjalan dengan lancar, dan keuntungan mengalir dengan deras. Bagi Tommy, ini adalah bukti bahwa bisnis adalah medan tempur yang lebih fleksibel daripada politik. Tidak perlu berorasi, tidak perlu debat, negosiasi di ruang tertutup dengan aktor-aktor penting negara. Namun Tommy Soeharto tidak berhenti sampai di situ. Dia mulai masuk ke dunia otomotif, bidang yang sudah ia cintai sejak muda. Dia ingin lebih dari sekedar menjadi kolektor mobil sport. Dia ingin membuat sejarah, dan sejarah itu bernama Timor. Proyek Mobil Nasional atau Mobnas dicanangkan sebagai kebanggaan bangsa. Pemerintah Orde Baru menyusun rencana ambisius, yaitu membuat Indonesia punya mobil sendiri, merek sendiri, dan industri sendiri. Tapi di balik semangat nasionalisme itu, tersembunyi agenda bisnis keluarga. Proyek ini dikelola oleh PT Timor Putra Nasional, perusahaan milik Tommy Soeharto. Secara teknis, Timor bukanlah mobil buatan Indonesia. Mobil ini adalah versi rebadge dari Kia Sepia, yaitu mobil Korea Selatan yang diimpor dalam bentuk CKD atau Completely Knockdown, lalu dirakit di dalam negeri. Namun karena proyek ini didukung langsung oleh pemerintah, Timor diberi berbagai fasilitas istimewa, pembebasan pajak, proteksi bea masuk, bahkan dikecualikan dari aturan persaingan bisnis. Mobil Timor dijual murah, sekitar 35 juta pada tahun 1990-an. Harga yang sangat rendah jika dibandingkan dengan sedan yang lain. Tapi semua itu dibayar mahal oleh negara. Usaha otomotif lain protes. Industri mobil asing seperti Toyota, Honda, Mitsubishi merasa dipukul dari belakang. Bahkan, World Trade Organization atau WTO menyatakan bahwa proyek ini melanggar aturan perdagangan internasional karena dianggap sebagai subsidi negara yang tidak adil. Tapi
Tapi lagi-lagi Tommy Soeharto tidak peduli. Timor tetap dijual, pemerintah tetap membela. Dan semua orang tahu, ini bukan semata soal teknologi, tapi soal jaringan kekuasaan yang makin pekat di tangan anak presiden. Sang anak presiden. Proyek Timor juga menandai perubahan sikap publik terhadap keluarga Soeharto. Jika dahulu, rakyat hanya mengkritik secara diam-diam, kini suara sumbang mulai terdengar keras. Banyak yang menyebut ini sebagai bentuk nyata dari nepotisme. Kritik datang dari mahasiswa, LSM, hingga pengamat ekonomi. Namun semua itu dibungkam oleh rezim. Keluarga Soeharto telah dianggap suci, dan Tommy, dengan wajah tenang dan senyum kecilnya, tetap berjalan santai di atas karpet kekuasaan. Tidak hanya itu, Tommy Soeharto juga menjalin relasi dengan para taipan besar di Indonesia. Dalam berbagai dokumen bisnis, nama-nama seperti Rajoko Pangestu, Bob Hasan, hingga Sudbikatmono, yaitu kerabat dekat keluarga Soeharto, muncul dalam jaring perusahaannya. Tidak berdiri sendiri. Dia menjadi simpul dari jaringan oligarki ekonomi yang menguasai sebagian besar sumber daya negeri. Perusahaan milik Tommy juga terlibat dalam proyek-proyek besar seperti pabrik metanol di Kalimantan Timur, proyek energi di luar Jawa, dan bahkan perbankan. Di balik semua itu, ada satu hal yang menjadikan bisnis Tommy begitu kuat, yaitu kepercayaan negara. Karena ayahnya adalah presiden, semua orang merasa perlu untuk menyesuaikan diri. Bank dengan mudah memberi pinjaman, menteri dengan cepat menyetujui proyek, investor asing pun berlomba-lomba menjalin kerjasama. Semua tahu, jika ingin berbisnis di Indonesia pada era Orde Baru, Tommy Soeharto adalah pintu masuk terbaik. Namun, seperti semua kekuasaan besar, kekuatan itu juga membawa kelemahan. Ketika semuanya tergantung pada nama keluarga, maka kejatuhan satu nama saja bisa menghancurkan seluruh bangunan. Dan itulah yang mulai terlihat di pertengahan tahun 1990-an. Ekonomi Indonesia mulai menunjukkan gejala kritis. Rupiah melemah, harga-harga naik, dan publik pun mulai jenuh. Kritik terhadap korupsi dan juga nepotisme makin keras, dan Tommy, yang dulu dianggap kadar anak muda kaya, tiba-tiba menjadi simbol kerakusan dari Orde Baru. Krisis moneter pada tahun 1997 menjadi titik balik. Ketika rupiah terjun bebas dan ekonomi runtuh, proyek Timor mandek. Mobil tidak laku, utang menumpuk. Bahkan, kantor pusat Humpus di Jakarta mulai sepi. Investor asing pun pada kabur. Dan publik Indonesia tidak lagi menaruh hormat pada nama cendana. Di masa genting itu, Tommy Soeharto mulai menarik diri dari sorotan. Dia tidak tampil di media. Dia tidak bicara membela ayahnya. Tapi semua orang tahu, dia tidak hilang. Dia hanya menunggu momen baru. Namun, momen itu bukan datang dalam bentuk peluang, melainkan krisis. Soeharto akhirnya jatuh dari kursi presiden pada bulan Mei tahun 1998. Rakyat turun ke jalan, dan mahasiswa menguasai gedung DPR, dan keluarga cendana menjadi musuh bersama rakyat Indonesia pada saat itu. Bagi Tommy Soeharto, ini bukan sekedar perubahan politik. Ini adalah akhir dari dunia yang selama ini dia kenal. Kehilangan arah, aset disita, proyek dibatalkan, dan dirinya mulai dibidik sebagai simbol kesalahan masa lalu. Tapi bukan Tommy Soeharto namanya jika ia menyerah begitu saja. Di tengah reruntuhan itu, dirinya mencoba bangkit. Dia menyusun strategi baru, tidak lagi dari atas panggung, melainkan dari balik layar. Dia tahu, bisnis bisa mati, tapi jaringan bisa tetap hidup. Dan disinilah narasi berubah. Tommy yang dulu dikenal sebagai pangeran bisnis Orde Baru, ini berubah menjadi buronan. Dia bukan lagi pebisnis sukses. Dia akhirnya menjadi tokoh kontroversial. Jakarta, pada awal tahun 2000, di antara deru reformasi dan suara demonstrasi yang belum juga padam, sebuah persidangan menarik perhatian publik. Di ruang pengadilan yang panas dan penuh dengan ketegangan, nama besar kembali bergema. Bukan nama seorang menteri, bukan pula jenderal, melainkan nama anak seorang mantan presiden yang selama lebih dari 3 dekade menguasai negeri ini, yaitu Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Semuanya bermula dari kasus korupsi dalam proyek Bulog yang ditangani oleh PT Goro Batara Sakti, yaitu perusahaan milik Bob Hasan.
namun disinyalir mendapat sokongan penuh dari jaringan bisnis keluarga Cendana, termasuk Tommy Soeharto. Dugaan korupsi ini menyeret Tommy Soeharto karena dia diduga menikmati keuntungan tidak sah dalam penyediaan beras untuk masyarakat. Jaksa mendakwa Tommy menyalahgunakan fasilitas letter of credit dari Bulog senilai 95,4 miliar. Pada tanggal 22 September tahun 2000, Mahkamah Agung menyatakan Tommy Soeharto bersalah. Dirinya dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Namun, inilah momen yang mengubah segalanya. Bukan menyerahkan diri atau menunjukkan sikap kooperatif, Tommy Soeharto malah menghilang. Ia menolak putusan dari Mahkamah Agung dan mengajukan gerasi kepada presiden saat itu, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tapi gerasi itu ditolak. Dan sejak saat itulah, Tommy menjadi buronan. Seluruh aparat negara dikerahkan, polisi, intelijen, bahkan pasukan khusus. Tapi Tommy tidak ditemukan. Satu-satunya jejak hanyalah bahwa ia sempat berpindah-pindah tempat. Selalu satu langkah lebih maju dari aparat. Ada laporan bahwa dia bersembunyi di villa pribadi. Ada pula yang menyebut ia dibantu oleh sisa-sisa loyalis Orde Baru yang masih setia menjaga pewaris kekuasaan lama. Namun, cerita ini berubah menjadi lebih gelap pada tanggal 26 Juli tahun 2001. Sebuah berita mengejutkan muncul. Di kawasan Cinere, Depok, seorang hakim agung bernama Syafyuddin Fardas Sasmita ditemukan tewas. Dia ditembak 2 kali oleh orang tidak dikenal saat mengemudikan mobilnya, tepat setelah keluar dari rumah menuju tempat kerja. Penembakan itu begitu rapi, cepat, dan juga presisi. Tidak ada perampokan, tidak ada keributan. Hanya satu misi, yaitu menghilangkan nyawa seorang hakim. Syafyuddin adalah hakim yang memutus vonis bersalah atas kasus Tommy Soeharto. Ia adalah bagian dari Majelis Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Tommy Soeharto harus dipenjara. Dan itulah sebabnya kecurigaan langsung mengarah kepada satu nama, yaitu Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Polisi bergerak dengan cepat. Namun pada kali ini, situasinya jauh lebih rumit. Yang mereka hadapi bukan sekedar seorang buronan, tapi tokoh yang punya jaringan luas, dana besar, dan loyalis yang sangat militan. Penyelidikan mulai mengarah ke 2 orang, yaitu Noval Haddad dan juga Mula Warman, pria-pria misterius yang ternyata memiliki kedekatan dengan jaringan keamanan dan preman di zaman Orde Baru. Mereka diduga menjadi eksekutor pembunuhan. Dalam pengakuan Noval yang akhirnya tertangkap, muncul pengakuan mengerikan. Dia menerima perintah dari seseorang untuk menghabisi sang hakim, dan arah informasi itu terus mengarah ke satu sumber. Semua jalur mengarah pada Tommy Soeharto. Namun hingga saat itu, Tommy masih menghilang. Ia buron, tapi tidak mati. Ia ada tapi tidak terlihat. Selama 1 tahun 3 bulan, ia menjadi sosok bayangan yang selalu berada di radar polisi, namun selalu lolos dari jangkauan. Berbagai tempat digeledah, termasuk rumah-rumah mewah, milik kerabat dan juga koleganya. Tapi Tommy seperti lenyap di telan bumi. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 7 November tahun 2001, operasi besar diluncurkan. Tim khusus Polri yang dibentuk Kapolri saat itu, Jenderal Dai Bakhtiar, menerima informasi intelijen yang akurat. Tommy berada di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Pukul setengah 11 pagi, sebuah mobil BMW E38 hitam diparkir diam di garasi rumah itu. Dari luar, rumah tersebut tampak sederhana. Namun di dalamnya dilengkapi kamera CCTV, generator cadangan, dan jalur pelarian belakang. Polisi mengepung rumah dalam diam. Tidak ada tembakan, tidak ada letusan senjata. Karena yang mereka cari bukanlah seorang gerilyawan bersenjata, tapi putra presiden yang paling dicari di republik ini. Pintu diketuk. Seorang pria berkumis keluar. Tubuhnya tampak kurus, namun masih berwibawa. Dia tidak melawan, tidak berteriak, hanya berkata, "Saya Tommy Soeharto." Dan dalam sekejap, Indonesia tercengang. Buronan yang selama ini dianggap tidak tersentuh, akhirnya jatuh ke tangan hukum. Penangkapan itu menjadi simbol kekalahan terakhir Orde Baru, karena bukan hanya mantan presiden yang dilengsarkan, tapi kini anaknya ditangkap karena diduga telah membunuh hakim agung negara. Barang bukti yang ditemukan di rumah tersebut memperkuat tuduhan. Polisi menemukan 2 pucuk senjata api ilegal, beberapa plat nomor palsu,
serta dokumen yang menunjukkan bahwa Tommy Soeharto menggunakan identitas palsu untuk bersembunyi. Ia bahkan disebut memakai nama samaran Taufik. Sidang digelar pada awal tahun 2002. Jaksa menghadirkan bukti-bukti kuat. Tommy didakwa bukan hanya karena kepemilikan senjata ilegal, tetapi juga menginstruksikan pembunuhan. Tuduhan yang sangatlah berat, bahkan bisa membawa hukuman seumur hidup. Selama persidangan, Tommy Soeharto tampak tenang. Dia didampingi pengacara top. Dia menyangkal semua tuduhan. Tapi kesaksian dari para eksekutor yang sudah lebih dulu ditangkap, serta barang bukti yang tidak terbantahkan, membuat posisi Tommy kian sulit. Dan pada akhirnya, pada tanggal 15 Juli tahun 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis. Tommy Soeharto dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana, kepemilikan senjata api ilegal, dan pelanggaran hukum yang lainnya. Dia dihukum 15 tahun penjara. Namun seperti kisah hidupnya yang penuh kelok, penjara bukan akhir dari segalanya. Tommy tidak ditempatkan di sel biasa. Dia mendapatkan perlakuan khusus. Dalam banyak laporan, selnya di LP Cipinang lebih mirip kamar di hotel. Dia memiliki kulkas, AC, bahkan bisa menerima tamu secara bebas. Banyak aktivis LSM mengecam perlakuan istimewa itu. Tapi semuanya tahu, bayang-bayang Orde Baru masih belum benar-benar hilang. Tommy hanya menjalani 3 tahun 6 bulan penjara dari total 15 tahun hukuman. Ia dibebaskan bersyarat pada tanggal 30 Oktober tahun 2006 karena dinilai berkelakuan baik. Pembebasannya menimbulkan polemik. Banyak pihak menilai keadilan telah dikompromikan.